Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta ternak kambing dimanapun berada, kembali bertemu dengan channel kami Pak Muji Ternak Kambing. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mereview kembali kegiatan yang ada di peternakan kambing Barokah Mandiri milik Pak Mujiana yang beralamat di Desa Gedong Sari, RT 01 RW 01, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kegiatan apa yang akan direview? Ikuti terus konten kami ini, dan tentunya kepada sahabat-sahabat yang baru menemukan channel kami ini, mohon bantuannya untuk di subscribe, like, share, dan komen, serta diaktifkan tanda loncengnya. Dan kepada sahabat-sahabat yang sudah subscribe, like, share, dan komen, diucapkan terima kasih. Teriring doa, mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya diberi kemudahan dalam segala urusan, diberi kesehatan, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik guys, pada kesempatan yang baik ini kami akan kembali berbagi pengalaman, berbagi tips dan trik di dalam beternak kambing, khususnya pengelolaan dari limbah kohi kambing ya, yang kita sebut dengan di tempat kami itu namanya serintil ya. Mungkin kalau di tempat sahabat yang lain namanya apa, kita kurang paham, tapi kalau di Blora itu biasa disebut dengan serintil ya, intil ya, intil kambing. Nah ini contohnya seperti ini, yang serintil kambing yang sudah dikumpulkan, ditarik ke depan ya, ini untuk nantinya memudahkan untuk pengelolaan. Nah, beberapa waktu yang lalu ini sudah kita share ya, sudah kita buatkan videonya tentang tutorial pembuatan kompos yang berbahan dari kohi kambing. Nah, bahannya seperti ini ya, semula seperti ini yang kita kumpulkan dari bawah kandang. Nah, tanggal 28 Mei itu kita mulai membuat ya, sudah mulai membuat. Biasanya 3 pekan atau 21 hari setelah pembuatan itu kemudian kita bongkar ya guys ya, kita bongkar. Nah, kemudian setelah kita bongkar, kemudian kita angin-anginkan. Nah, setelah diangin-anginkan, kadar airnya sudah menguap, agak menguap begitu, kemudian baru kita masukkan dalam karung ya, kita kemasi, kemudian kita jahit. Itu biasanya seperti itu, memakan waktu prosesnya 3 pekan, kemudian kita angin-anginkan 1 pekan, sekaligus kemudian kita buat kita kemasi ya, sehingga membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 bulan ya untuk prosesnya. Nah ini seperti ini guys, mudah-mudahan kelihatan ya, ini karena silo matahari. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini sudah dibongkar setelah dibuat kompos kurang lebih 21 hari. Ini sudah halus ya guys ya. Ini dalam proses diangin-anginkan, ini diangin-anginkan supaya apa ya, kadar airnya berkurang ya. Kan waktu membuat kompos ini kan kita beri air yang kita campur dengan mol gitu, mikroorganisme lokal yang kita buat sendiri. Nah, penampakannya seperti ini. Ini hasil setelah difermentasi selama tiga pekan ya, 21 hari.
Nah, seperti ini. Sehingga sampai jadi packing nanti kurang lebih 1 bulan. Nah, ini selesai. Kemudian di berikutnya ini sudah kita buat lagi ya guys. Nah, sehingga tidak, prosesnya itu tidak berhenti ya, terus continue, sehingga selesai habis ini jadi lagi, sehingga harapannya tidak sampai telat lah ya, tidak sampai telat. Ini nah, kita sekarang kita tunjukkan hasilnya yang sudah kita masukkan di dalam kantong plastik ya guys ya. Kita tunjukkan hasilnya. Di awal tadi video sudah kita ambil gambarnya ya, tidak mengapa ini sih kita tunjukkan. Nah, seperti ini guys penampakannya. Nah, ini kita lihat. Nah, seperti ini. Ini yang setelah diangin-anginkan tadi, kemudian kita masukkan dalam kantong plastik seperti ini. Ini kemasan kurang lebih 1 kantong plastik ini diisi kurang lebih sekitar 3 kilo lebih sedikit ya guys ya, 3 kilo lebih sedikit ya. Di yang kantong plastik kecil ini kita isi kurang lebih sekitar 3 kilo. Nah, ini 3 kilo. Kemudian yang besar seperti ini kita isi kurang lebih sekitar 10 kilo, kurang lebih ya, kurang lebih sekitar 10 kilo. Karena kita waktu memasukkan ini tidak kita timbang ya, jadi pokoknya dimasukkan begitu aja. Kemudian setelah nanti dimasukkan di tempat ini, kemudian kita jahit ya, kita jahit pakai mesin jahit karung itu ya guys ya, pakai mesin jahit karung, sehingga nanti hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini guys. Nah, ini sudah kita jahit ini. Nah, seperti ini sudah masuk dalam sudah dijahit ya pakai mesin jahit karung itu. Nah, seperti ini. Nah, setelah dikemas ini, kalau kita lihat dari dekat itu bentuknya seperti ini guys. Nah, seperti ini penampakannya. Jadi ini sudah halus ya, jadi sudah apa namanya, lembut ya, lembut, tidak berupa apa buliran-buliran koi kambing itu sudah halus seperti ini ya, ke tempat yang agak jelas. Nah, seperti ini guys penampakannya. Nah, kompos ini sudah siap untuk diaplikasikan ya, sudah siap untuk dipakai untuk media tanam, memupuk tanaman dan lain-lain. Itu sudah siap, sudah tidak panas lagi. Ini cocok ya guys ya untuk tanaman-tanaman palawija, untuk tanaman berambang, bawang merah itu maksudnya, kalau di Blora ini namanya berambang ya guys ya. Untuk tanaman cabai atau lombok, tomat, terong, macam-macam lah ya, jagung ya, ini bagus. Padi juga bagus ya, biasanya untuk pupuk awal itu, untuk pupuk awal itu dipakai ini, sangat bagus sekali. Ini pupuk organik guys ya, jadi bukan pupuk kimia ya. Nah, ini sekaligus sebagai pupuk dan bisa memperbaiki struktur tanah, karena setelah dipupuk pakai kompos koi kambing ini, biasanya tanah itu akan menjadi gembur, menjadi lembek, banyak dihuni oleh cacing. Nah, cacing itulah yang menguraikan tanah itu akan menjadi lebih bagus lagi, sehingga apa ya, tanah kembali menjadi subur dengan pupuk organik berupa kompos ini. Nah, ini guys apa namanya, sudah kita tunaikan. Dulu kita sudah menyampaikan kalau nanti kalau kita bongkar hasilnya akan kita review ya. Nah, hasilnya seperti ini ya, hasilnya seperti ini. Juga koi kambing ya, itu bisa kita kelola, kita manfaatkan untuk kompos ya, sehingga dari kompos inilah bisa kita gunakan untuk pupuk berbagai macam.
tanaman, sehingga kohe kambing yang tadinya tidak mempunyai manfaat yang berarti setelah kita buat kompos menjadi sesuatu yang bermanfaat dan tentunya mempunyai nilai ekonomi. Ya, karena ini juga kita jual ya guys ya, kita jual sehingga kalau lancar dari kohe kambing ini yang kita proses menjadi kompos ini sudah bisa untuk membantu lah menutup biaya operasional yang ada di kandang kita. Saya kira demikian guys liputan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, menginspirasi, dan tentunya sebagai bahan ya bagi kita sebagai peternak pemula. Mungkin itu jangan ragu-ragu untuk beternak kambing, karena beternak kambing itu sangat menguntungkan ya, sampai kohinya saja bisa kita manfaatkan seperti ini. Dan tentunya kalau sahabat-sahabat, saudara-saudara yang berada di wilayah Blora, kalau menginginkan kohe kambing ini yang sudah kita buat menjadi kompos, dipersilahkan ya menghubungi kontak admin kami di 0815 6666 974. Ya, kami ulang 0815 6-nya 4 kali 66666 974. Baik guys, sebelum kita akhiri, apabila dalam liputan ini ada salah kata, salah kalimat, serta kurang sempurnanya dalam pengambilan gambar dan video, kami mohon untuk dimaafkan. Dan sebelum kami akhiri, selalu kami ingatkan kepada sahabat-sahabatku yang muslim, jangan lupa untuk sholat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit dari Blora. Terima kasih.